Hai, balik lagi bersama aku Surya. Kali ini di Mikir Saham, aku mau ngomongin saham yang belum naik. Overall sih saham yang mau aku omongin ini dalam fase yang turun, tapi aku melihat sektornya ini punya potensi bagus di masa depan. Dan rasa-rasanya tuh kayak dejavu kejadian di 2015 dan 16. Mau tahu sektor apa ini? Tonton video ini sampai selesai ya. Sebelum itu jangan lupa ajak kerabat, pacar, istri, mantan, keluarga, sampai musuh untuk subscribe channel YouTube Mikir Duit ya. Sektor ini sempat ramai dibahas saat Pilpres kemarin. Katanya, gara-gara Indonesia, sektor ini lesu. Yaps, ini adalah sektor pertambangan nikel. Jadi apakah benar harga saham nikel jatuh gara-gara hilirisasi Indonesia yang ugal-ugalan? Menurutku ini cuma nada politis aja sih. Kalau kita lihat big picture sih enggak juga. Harga nikel dunia dilihat turun jika melihat penurunan harga dari periode booming di 2022. Waktu itu ya ramai tentang kendaraan listrik yang butuh nikel katanya. Sampai Elon Musk yang punya Tesla lagi nyari sumber nikel dari Indonesia sampai ke Kaledonia Baru. Saat itu harga nikel langsung naik ke atas 30 ribuan USD per ton. Biasanya tuh harga nikel tuh bergerak di rentang terendah antara 10 ribuan dolar AS hingga 20 ribuan dolar AS. Sampai akhirnya boomingnya itu bikin harga nikel kena auto reject atas di London Metal Exchange dan tembus 100 ribu USD per ton. Perdagangan nikel pun langsung disuspensi oleh LME waktu itu selama beberapa waktu sampai emosi market mereda. Kenapa harga nikel bisa booming banget waktu itu? Itu karena terjadi ekspektasi konsumsi nikel dari kebutuhan baterai mobil listrik yang sangat tinggi. Padahal realitanya konsumsi nikel untuk mobil listrik itu masih rendah banget. Setelah itu harga nikel pun mengalami normalisasi hingga ada di posisi saat ini. Jadi di luar produksi Indonesia yang tinggi karena keberadaan smelter-smelter baru, harga nikel juga mengalami normalisasi dari ekspektasi yang terlalu tinggi. Ditambah ekonomi Cina sebagai konsumen nomor 1 nikel juga lagi slow down. Soalnya nih si Cina ini adalah konsumen utama nikel, terutama untuk industri bajanya. Untuk itu Indonesia dan beberapa negara nih lagi mulai berencana pangkas produksi nikel. Perkiraannya, total pemangkasan produksi nikel itu hingga 230 ribu ton. Angka itu setara 6% dari total produksi dunia. Nantinya, pemangkasan produksi utamanya untuk produksi nikel pig iron, nikel yang dicampur dengan beberapa bahan lain untuk produksi baja tahan karat. Soalnya, produk nikel pig iron ini yang harganya udah nggak ekonomis lagi alias nggak cuan. Harga nikel pig iron saat ini diperkirakan sekitar 11 ribu dolar AS per ton. Sedangkan biaya produksi bisa mencapai 12 ribu dolar AS per ton. Akhirnya banyak juga produsen pig iron yang berhenti dulu sementara. Karena kondisinya oversupply banget, demand-nya rendah. Nah, kondisi oversupply yang dialami nikel jenis pig iron ini mengingatkanku kepada kondisi tren industri batubara di periode 2015 dan 2016. Waktu itu harga batubara hancur banget ke 50 dolar AS per ton. Dan ternyata itu adalah siklus terbawah dari batubara sebelum kembali naik. Kondisi nikel pun mungkin serupa. Harga nikel bisa naik jika ekonomi Cina mulai pulih. Industri baja Cina mulai jalan lagi. Permintaan naik dan harga nikel pasti juga akan naik sesuai dengan hukum supply and demand. Kalau begitu, apa saja saham nikel yang menarik? Pertama, saham Antam. Ini saham lagi turun terus ya emang. Tapi tekanan itu sentimen non-fundamental dari kasus Budi Said sampai ada dugaan kasus korupsi ex pegawainya atau siapanya ya, aku lupa. Namun aset nikel Antam juga cukup besar. Antam ini punya 10% saham di WDB Nikel dan juga 25% di industri baterai Indonesia. Meski porsi pendapatan dari nikelnya Antam ini masih yang terbesar kedua setelah emas. Tapi tren pendapatan nikel dari Antam ini terus bertumbuh. Namun tampaknya kinerja Antam di 2024 juga masih belum bangkit. Analis proyeksiin sih kinerja Antam di 2024 turun sebesar 7,8% dari sisi laba bersihnya. Dengan hitungan jika proyeksi kinerja Antam di 2024 turun sebesar itu gitu, berarti harga wajar Antam ada di kisaran 1.311 per saham dari hitunganku. Kira-kira kamu mau nyicil dari sekarang atau mau nunggu lebih murah lagi untuk saham Antam? Kedua, saham Inco yang baru aja dapat kepastian operasionalnya di Indonesia setelah deal terkait divestasi ke Min ID yang juga dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Nah, menurutku saham Inco ini menjadi yang paling oke di sektor nikel. Sejauh ini, skema saham Inco adalah menjual seluruh hasil produksinya ke pengendalinya, yaitu Vale Canada dan Sumitomo. Sehingga ada kepastian pembeli dengan harga pasar dan juga rata-rata beberapa bulan terakhir yang nilainya cukup bagus.
Tapi setelah pemerintah Indonesia masuk lewat Min ID, kita perlu cek lagi apakah nantinya ada potensi perubahan kebijakan atau enggak. Apalagi jika ada nominal pembelian harga nikel khusus seperti DMO batubara ketika harga nikel melonjak tinggi. Di sisi lain, proyeksi kinerja Inco di 2024 diperkirakan turun cukup dalam setelah mereka mencatatkan kinerja fantastis di 2023. Untuk kinerja di 2023 fantastis itu karena adanya normalisasi produksi setelah sempat ada problem dan maintenance di tahun 2021 dan 2022. Nah, di tahun 2024 pendapatan Inco diperkirakan turun 15% dan laba bersihnya turun 40%. Lalu secara bertahap kinerja Inco diperkirakan mulai bangkit di 2025 dengan pendapatan naik sekitar 7% dan laba bersih naik sekitar 6%. Valuasi Inco saat ini bisa dibilang mahal jika kita sandingkan dengan perkiraan penurunan laba bersih per tahun di 2024. Jika PI saat ini sekitar 9,69 kali dan itu kita jadi asumsikan harga wajar, berarti harga saham Inco dengan asumsi laba bersih per saham di 2024 sekitar Rp224 per saham menjadi Rp2.170 per saham. Jika lebih optimis lagi dengan menganggap harga wajar Inco itu ada di standar deviasi -1 dalam 3 tahun terakhir di 14,84 kali, berarti harga wajar Inco berada di Rp3.324 per saham. Paling optimisnya, harga wajar Inco kita anggap di PI rata-rata 3 tahunnya sebesar 24 kali. Berarti harga wajarnya itu ada di Rp5.517 per saham. Nah, kira-kira kamu mau nunggu harga Inco turun dulu jika jadi bagikan dividen di nanti atau gas kejar harga mulai dari sekarang? Harum jadi saham hybrid coal dan nikel yang harganya sudah turun cukup jauh, sebesar 24% dalam setahun terakhir. Meski Harum masih terus ekspansi memperkuat aset nikelnya loh. Seperti di Januari 2024, Harum menambah kepemilikan di PT Wistrong Metal Industry. Meski sentimen negatifnya, Harum mencatatkan kerugian di Juli sampai September senilai Rp598 miliar. Meski begitu, laba bersih Harum diperkirakan bisa bangkit di 2024 setelah diproyeksi turun 39% di 2023. Laba bersih Harum diperkirakan naik 1,42% di 2024. Kami menilai saat ini harga Harum sudah cukup undervalue dengan asumsi harga wajarnya di PI rata-rata 5 tahunnya. Harga saham Harum harusnya ada di sekitar Rp2.944 per saham. Meski konsensus analis pasang target price di Rp1.935 per saham. Mau kejar harga saham Harum yang sudah murah atau nunggu turun lebih dalam lagi? Saham NCKL ini aku perkirakan bisa menjadi saham nikel yang menarik. Apalagi mereka lagi mau private placement atau red issue, di mana aksi korporasi ini untuk mengakomodir investor yang mau masuk ke saham tersebut. Dari aksi private placement ini, jika dipasang di harga hari ini per 4 Maret 2024 aja di Rp880 per saham, berarti NCKL bisa menghimpun dana segar sekitar 5 triliun lebih. Untuk itu perlu ditunggu nih hasil RUP 15 Maret nanti gimana nih, dan juga prospektus red issue atau private placement nanti. Kabarnya ada investor dari Eropa, Asia non-Cina hingga lokal yang mau masuk via private placement tersebut. Kalau beneran harga saham nikel sekarang ini udah cukup menarik. Posisi sekarang masih bisa masuk sebelum dia tembus ke Rp900 per saham atau Rp1.000-an per saham. Tapi resikonya NCKL juga ada kasus dugaan keterlibatan manajemennya dalam kasus korupsi Pemda setempat. Semoga aja itu nggak ngefek ke operasional bisnisnya ya. Terakhir, saham MBMA, anak usahanya MDKA. Ini adalah saham nikel yang menurutku masih kurang menarik. Salah satunya yang bikin kurang nyaman itu adalah perubahan porsi laba bersih ke induk dan non pengendalinya yang cukup signifikan. Hal itu membuat laba bersih MBMA turun 97% loh. Hal itu disebabkan perseroan memiliki beberapa kolaborasi bisnis dengan 7 entitas seperti dari Cina. Jika diadu dua saham IPO nikel di 2023 antara NCKL dan MBMA, jujur aku sih lebih tertarik sama NCKL ya, karena operasional jelas. Soalnya MBMA sendiri nih bisa dibilang adalah perusahaan baru yang didirikan sejak 2019. Nah, kalau kamu ada nggak yang tertarik masuk ke saham ini? Nah, itulah kelima saham nikel yang menurutku punya skala bisnis cukup besar dan mungkin punya prospek yang cukup bagus ke depannya. Nah, kalau aku secara pribadi dari 5 saham nikel itu, aku tertarik masuk ke Inco, Harum, dan NCKL.
Jika bicara posisi harga yang menarik, aku condong ke Harum dan NCKL. Keduanya punya prospek pertumbuhan oke dari bisnis nikelnya. Plus untuk Harum juga bisa ke-trigger jika harga batubara mulai kembali naik, jika ekonomi Cina pulih dan demand batubara kembali meningkat. Karena suka nggak suka, saham ini masih ada porsi batubara. Untuk Inco, jika dikasih harga lebih bawah lagi aja mungkin menarik. Oh iya, BTW ini disclaimer ya, perkiraan siklus harga nikel itu naik belum tentu di tahun ini. Bisa jadi di 2025, bahkan di 2026. Nah, jadi kamu mau sabar nunggu saham nikel naik dari sekarang atau berharap dikasih harga lebih murah lagi? Coba sebut dari 5 saham ini, mana yang kamu incer atau sudah kamu hold.